warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bayu Samudra dan asal dari sekolah SMA Paradigma. Tujuan kami ke sini yaitu untuk memenuhi tugas-tugas praktek di mata pelajaran PPKN, yaitu kunjungan polsek dan mewawancarai Bapak Polisi. Mungkin langsung saja bisa ke sesi pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Mutia dari kelas 12 IPS 3. Ya. Saya di sini akan bertanya, kenapa siswa sekolah bisa terpicu tawuran? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Maka ada hukuman kalau ada orang yang melanggar rambu-rambu lintas tersebut jika ada apa saja sanksi-sanksinya. oke. Perkenalkan, saya Adi Mahfud dari 12 IPS 3. Saya Adi akan Mahfud. bertanya, kenapa kita harus menaati rambu lalu lintas, Pak? Semuanya lantas semua. Pertanyaannya mengenai kenapa pelajar bisa terpacu melakukan tindak tawuran, betul atau tidak? Betul. Nah, itu pertanyaan dalam diri sendiri. Apa coba renungin? Saya kasih kesempatan 1 menit. Seru. Apa? Ini masuk udah. Yang dulu makanya. Coba pikir dalam hati. Sekiranya kalian pelajar, apa pengen jadi? Kenapa tawuran? Jagoan, apalagi? Jadi preman. Preman, preman mah nggak ada kita jadi preman. Tawuran di preman. Saya belum pernah sampai sekarang melihat namanya preman sukses, belum pernah lihat. Kecuali dia insaf. Kalau insaf juga bahasanya mantan preman menjadi bos, nah itu wajar. Tapi kalau preman sukses belum pernah dengar sampai sekarang. Nah jadi gini, kenapa timbulnya rasa ingin melakukan tawuran pada pelajar? Jadi gini deh, kenapa sih sebelum saya jawab ya, kenapa masyarakat atau kenapa pelajar banyak yang melakukan tindak tawuran? Karena kurangnya pembelajaran emosi, pengendalian diri, dan nasihat-nasihat terutama nih dari orang tua. Kalau saya bisa sebut kenapa peran orang tua nomor 1 di dalam kehidupan membentukkan jati diri pelajar, karena mohon maaf ya Pak ya, orang tua adalah madrasah pertama bagi anaknya, bukan sekolahan, betul? Kalian lebih mencontoh orang tua atau guru? Orang tua kan? Guru hanya mengarahkan, mendidik, benar? Tapi menjadi orang tua itu sulit. Nah, jadi kenapa kok sekarang ya banyak fenomena pelajar tawuran ya karena kurangnya pengetahuan akibat yang bakal terjadi. Kenapa apa nih kalau harus melakukan tawuran akibatnya apa aja? Mereka nggak berpikir seperti itu. Nggak ada yang berpikir seperti itu. Itu yang menjadi penyebab utama kenapa terjadinya proses tawuran. Dan saya tanya, ini mau timur ya Pak ya? Kalau paradigma ya? Iya, timur atau barat? Di timur ya? Mau timur. Ada yang kalau hari Senin ada yang kalau di saya kan bagian desa mau barat ya. Mau barat kan SMK 5. Saya setiap sebulan sekali pasti mengambil apel di upacara setiap hari Senin nih di SMK 5. Sebulan sekali setiap hari Senin. Kenapa saya biasakan seperti itu? Jadi nanti kalau ada siswa didik saya lagi, masyarakat saya yang melakukan pelanggaran atau apapun ditanya pimpinan saya, kok kenapa di desa mau ada pelajarnya tawuran? Mohon izin komandan, saya sudah memberikan informasi, sudah memberikan penyuluhan. Buktinya ini pada hari ini setiap sebulan sekali saya memberikan arahan. Apabila dia melakukan, berarti dia sudah siap menerima resikonya. Betul? Betul. Apa salah satu resikonya? Jarak. Kenapa itu arah? Akibatnya apa? Karena apa? Penyebabnya karena apa? Tawuran apa dulu nih? Kenapa orang bisa tawuran? Apa yang dilakukan dalam tawuran? Kalau tawuran itu ngapain aja? Bacok. Udah jelas dong, kriminal. Ada tindak pidananya.
Bawa saja nggak berarti? Bawa saja ada undang-undangnya nggak? Ada. Kenanya dalam undang-undang apa? Ada yang tahu? Undang-undang darurat. Kenanya di undang-undang darurat. Dan undang-undang darurat itu hukumnya itu besar, itu ribet. Makanya nih dari saling menghargai ini adalah agar kita tidak ada yang namanya semena-mena. Bener nggak? Nah. Hak asasi manusia itu memang hak yang melekat dari lahir. Tetapi hak manusia itu ada batasnya. Batasnya apa? Hak manusia sesama manusia itu. Dan kenapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas? Fungsinya satu, untuk keselamatan sendiri dan orang lain. Contohnya berpakaian lengkap, menggunakan helm, dan sebelum berkendara memastikan motornya dalam kondisi baik, layak jalan. Layak apa laik? Hah? Layak apa laik? Laik. Laik dong. Laik itu baik. Bahasa halusnya dalam bahasa Indonesia apa ya? Kalau nggak salah ya. Laik. Cari tahu dong. Layak jalan, laik jalan. Laik itu dalam kondisi bagus nih. Jadi kalau kita udah menggunakan helm tapi motornya remnya belum, sama aja bohong nggak? Kalau motornya bagus kita yang nggak pakai helm, sama aja bohong nggak? Oke lah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak pakai helm aman, selamat. Tapi pas apes kitanya udah pelan-pelan, ditabrak dari belakang, jatuh, kelindes dari depan. Apes. Coba dia pakai helm, paling ngeblinding doang, aman. Kalau helm yang bagus apa? Helmnya kuat, paling cuma baret doang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya udah mempraktekkan, mengalami sendiri menggunakan helm full face aman, enggak. Muka saya aman pas saya pakai helm full face. Saya jatuh di jalan raya Pamulang pas saya mau kuliah, blosor motor saya gara-gara ada lubang di jalan, blosor jatuh, beser begini, terus dalam saya begini, kepala saya udah begini nih, muka saya ke bawah. Alhamdulillah saya pakai helm full face, helm doang yang lecet bukan muka. Coba kalau yang zaman sekarang kan, apalagi cewek, pakai helm cuma di belakang begini, bodinya biar kelihatan hidungnya. Kalau diceklingin ceklekin pak, kancingnya hidung saya belepotan dikit, bau mulut saya pak. Nah, bener nggak yang cewek nih? Kalau yang cowok nggak keren pak. Saya kalau pakai helm, kepala saya kayak falcon. Bener kan? Kepalanya gede, gitu kan? Badannya kecil, bulat gitu, ngomong. Falcon, kepala hongkong. Pikirnya jangan kemana-mana dulu. Itu ya. Jadi kenapa fungsinya kita mentaati peraturan lalu lintas untuk keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan pesan saya satu, tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak bertawasul haq, bertawasul sof. Kalau kalian jaga yang 3 ini, Allah akan janji akan kasih yang keempat. Apa itu? Warofah, nah belakang gaji. Cari tahu artinya, renungi. Saya nggak mau ngasih tahu kenapa. Kalau saya ngasih tahu kalian cuma dengar, tapi kalau kalian cari tahu nanti punya HP canggih kan, kalian cari tahu apa artinya itu wartawasul haq, wartawasul sof. Kalian cari tahu tuh, terus kalian cari tahu juga warofah nala gaji itu artinya apa, akan membekas di dalam pikiran dan hati. Saya dari kelas 12 sisi Kak. Bagaimana cara kepolisian memberantas narkoba? Oke. Untuk dari pihak kepolisian ya, sebenarnya pemberantasan narkoba itu dari semua lini, masyarakat, pemerintah dalam arti kepolisian, BNN. Kenapa oleh pemerintah dibentuk BNN, Badan Narkotika Nasional? Dan kenapa polisi juga dibentuk bagian narkoba, komisi narkoba? Kenapa? Karena sampai saat ini peredaran narkoba di Indonesia sangat luas, sangat banyak modus-modusnya, banyak cara-caranya. Dan dari pihak kepolisian ini, cara pemberantasannya yang pertama preventif, pencegahan dilakukan oleh siapa? Babin Kamtibmas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat
memberitahu kepada ketua RT, RW atau staf desanya untuk tolong Pak bantu kami sampaikan ke masyarakat. Ayo kita sama-sama jaga lingkungan ini, jaga anak-anak kita. Aktifnya, penindakannya itu dilakukan oleh Serse Narkoba dan itu ada satgas-satgasnya dan nggak mungkin saya beberkan cara-caranya dong. Iya, kalau saya kasih tahu cara-caranya, ntar salah satu dari kalian cerita ke temennya cerita ke abang-abangannya cerita ke orang-orangnya, ntar ketahuan dong cara polisi memberantas secara penindakannya. Jadi saya hanya membocorkan hanya sebatas preventifnya ya, pencegahannya ya, yaitu apa tadi, terorisme. Bagaimana kalau ada terorisme? Terorisme ini gak hanya identik dengan satu agama, tetapi dari manapun ya. Perkenalkan, nama saya Astuti dari kelas 12 IS 3. Tapi pertanyaan saya, apabila ada terorisme, hal apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, kalau ada terorisme, langkah yang dilakukan oleh masyarakat pertama melaporkannya. Jangan pernah takut. Ya, ciri-ciri terorisme tahu nggak apa? Orang itu menutup diri dari lingkungannya. Orangnya di rumah aja. Setiap ada di rumah, datang baru nyampe ke rumah itu langsung ditutup, nggak berbaur sama tetangga. Nah itu udah mulai ada indikasi. Kenapa dia bisa betah banget di dalam rumah? Sedang melakukan apa dia? Oke? Saya perkenalkan, nama saya Ari Pratama, saya dari kelas 12 IS 3 dari sekolah SMA Paradigma. Pak, saya mau nanya, kasus apa yang paling parah atau paling berat yang ditangani oleh Polsek Mau? Oke. Jenazah tanpa identitas. Wah banyak, dulu di Kalitalang sampai sekarang belum ketahuan identitasnya. Tanglok Pak. Iya. Posisinya tengkorak. Terus ada di Karanganyar satu, di radar dari zaman dulu sampai sekarang nggak bisa ketemu. Pembunuhan tanpa identitas itu sulit, dan hanya orang-orang yang punya indera keenam yang mungkin bisa membantu. Jangan salah, polisi ada yang punya indera keenam, ada dokter-dokter spesialis otopsi. Kalau misalnya nih ada penemuan jenazah tanpa identitas, berarti kan nggak ada keluarganya, diotopsi lah, dicari tahu, dibelah badannya, dia meninggal karena apa, sudah berapa lama meninggal, dicari tahu sidik jarinya ada enggak sidik jarinya, dan rata-rata yang meninggal dalam posisi itu ditemukannya di dalam air, sidik jarinya udah nggak ada. Saya pernah ngambil sidik jari di jenazah, ketemu di Ketapang dulu di pinggir laut, di pinggir pantai ketemu, dulu pernah saya bawa ke sini pas di kantor, pas di mobil buat kelengkapan dokumen itu dong. Jadi kan saya ambil sidik jarinya, kulitnya malah nempel di kertas. Pas ini lah, ini nempel. Aduh, ini akhirnya saya balikin lagi, enggak ada. Alhamdulillah hari ini kita kunjungan ke Polsek Mau untuk kita mempelajari dan pembelajaran agar kita tahu kinerja kepolisian, dan kita akan tahu unit-unit apa. Hari ini kita akan ditemani oleh Bribtu Chandra yang akan mengajak kita untuk mengetahui isi dalam Polsek Mau. Baik, angin tilang. PKP, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di sini tempat diterimanya laporan awal dari masyarakat, baik itu ada laporan tindak pidana atau ada kecelakaan atau gangguan masyarakat. Dilaporkannya pertama di sini. Di sini setelah diminta keterangan atau bercerita, kalau itu masuk tindak pidana, kita lanjutkan dalam proses selanjutnya. Nah, tapi kalau itu masuknya wilayah ranah perdata, kita alihkan ke kejaksaan. Lagi, jadi nggak semua kasus ditangani sama polisi. Kalau itu tentang perdata, itu kejaksaan.
beda-beda. Atau misalnya nih ada anggota kepolisian yang melakukan kode etik, pelanggaran kode etik, penanganannya di Propam. Polisinya polisi bisa disebut seperti itu, bener nggak? Iya, makanya nggak ada yang namanya kebal hukum. Polisi juga masih di atas polisi ada polisi, dan di atasnya Propam ada lagi Propam. Beda-beda. Ayo. Patroli. Kenapa ruangan lantas patroli itu kosong? Bisa terlihat kosong kan? Karena anggotanya diwajibkan untuk berpatroli mobil setiap tiket. Dan namanya patroli mobil tidak boleh ada di kantor. Kalau ada di kantor berarti bukan patroli, bener nggak? Dan gunanya patroli untuk menciptakan rasa aman, terciptanya suasana Kamtibmas yang aman, nyaman dan tenang. Nah, di ruangan reskrim ini ada yang tempatnya lebih rinci, lebih lanjut lagi, atau bisa dikenal BAP, benar nggak? Dan kalau dari BAP itu bisa sejam 2 jam. Jangan pucet ya. Dan Asih anu wadan ku anu wadan. ruang tahanan. Nah, di Polsek Mau saat ini ada 7 orang tahanan dalam kondisi sehat dan aman, lengkap semuanya dan bermacam-macam di sini. Karena yang namanya tahanan juga memiliki hak dan mereka bukan tontonan. Gabungin berapa? Gabungin. Iya. Batasnya berapa orang itu, Pak?